Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Zulki, kelas 2D. Dengan ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester. Yang pertama, apakah hadis yang berstatus hasan bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih? Jelaskan alasannya. Kemungkinan bisa dalam beberapa kasus, hadis yang awalnya dikategorikan sebagai hasan dapat mengalami perubahan status menjadi sahih melalui proses verifikasi dan penelitian yang lebih lanjut. Ini bisa terjadi jika ada tambahan saksi atau perbaikan dalam sanad hadis tersebut. Dalam praktiknya, penelitian dan ulama hadis yang ahli akan melakukan analisis yang mendalam dan kritis terhadap hadis untuk menentukan kualitasnya. Mereka akan mempertimbangkan banyak faktor termasuk sanad, matan, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas sebelum mengambil keputusan tentang status hadis tersebut. Jadi sementara ada kemungkinan hadis hasan dapat ditingkatkan menjadi sahih dalam kasus-kasus tertentu. Keputusan tersebut harus dibuat oleh para ahli hadis yang berwenang setelah dilakukan analisis dan penelitian yang cermat. Nomor 2, bagaimana cara untuk melakukan kegiatan tahrij hadis? Kegiatan tahrij atau penelitian hadis melibatkan beberapa langkah sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memeriksa keabsahan sumber-sumber hadis. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasa dilakukan dalam kegiatan tahrij. Yang pertama adalah penelitian pendahuluan. Kedua, pengumpulan sumber hadis. Ketiga, analisis sanad. Keempat, analisis matan. Kelima, klasifikasi hadis. Keenam, penulisan dan publikasi. Dan nomor 3, apa yang menjadi penyebab hadis maudhu masih eksis hingga sekarang, padahal sudah ada kitab yang khusus memuat hadis-hadis maudhu. Hadis maudhu atau hadis palsu dapat tetap eksis meskipun sudah banyak kitab yang memuatnya karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, ketidaktahuan. Banyak orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu hadis dan metode penelitiannya. Kedua, tradisi lisan. Hadis palsu bisa berkembang dan tetap beredar melalui tradisi lisan di masyarakat. Ketika seseorang mendengar atau mempelajari hadis palsu dari orang lain, mereka mungkin menganggapnya sebagai bagian dari warisan budaya atau tradisi agama mereka. Yang ketiga adalah motivasi politik atau sosial. Beberapa pihak dapat sengaja menyebarkan hadis palsu untuk memenuhi tujuan politik atau sosial tertentu. Keempat, ketidakjelasan sumber. Kadang-kadang hadis palsu dapat muncul dalam kitab-kitab hadis atau koleksi hadis yang tidak memiliki otoritas yang kuat. Beberapa kitab mungkin mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap keaslian hadis tersebut. Nomor 4 adalah sebutkan ragam metode dan sigat tahamu wal ada al hadis. Yang pertama ada asimai atau mendengar lafaz guru, yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara mengiklamkan maupun bukan. Yang kedua adalah al-qiraah, membaca dari syekh. Gambarannya seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh, dan syekh mendengarkannya bacanya untuk meneliti baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca dengan syekh mendengarkannya. Dan yang ketiga adalah al-ijazah. Artinya seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis baik dengan ucapan ataupun tulisan. Yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah atau menyerahkan. Al-munawalah ada dua macam. Yang pertama yang disertai ijazah, dan yang kedua al-munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Yang kelima, al-kitabah, yaitu seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menuliskan riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya. Keenam adalah al-i'lam, memberitahu. Ketujuh, al-wasiyah, mewasiati. Dan yang kedelapan adalah al-wijadah, mendapat. Itu seorang perawi mendapatkan hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh, dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.